itu pas booming-boomingnya banget. Mobile Legend. Bukan. Taunya itu Startup awal-awal yang kayak masih booming banget lah. Jadi aku tadi memulai karir berarti umur 5 lah. 5 ya tahun. Kan? Lah sama. Aku ya 6 tahun lah. Ah, Aku. beda 6 dikit tahun lah ya. udah ke Buma aku. Nah, tadi kan sempat disampaikan juga kalau lagi ada 2 offering antara yang satu startup itu apa sih Mbak BTW? Nggak cuman negor tuh kayak kenapa kok fatigue apa segala macam gitu, tapi kayak emang dia tuh ada something apa sih sebenarnya yang terjadi sama dia. Kalau lingkungan kerja sih iya iya beda gitu ya, karena pace-nya juga beda kan, maksudnya output kerjanya juga beda. Good morning, kembali lagi di Capot Cakrawala Podcast. Ngobrol asyik, dapet trik. Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, bombastis, dar-dar-dor, yang akan memberikan banyak mungkin tips and trik mengenai apa ya, tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya dengan saya as MC pada Capot kali ini. Hi everyone, saya Fas Orizoan, biasanya dipanggil Evas. Di sini saya dari Head Office Divisi People and Organization Analyst gitu. Mungkin kita bisa langsung panggil bintang tamu kita pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Nila. Hai Bu Nila, sebenarnya saya lupa nama panjang Ibu Nila. Nila. Ibu apa Mbak? Apa maunya apa? Sister kali ya? Iya, sis. Oke, Sis Nila. Sis Nila nama mungkin bisa dijelaskan. Sis kali ya. Sis kayak ini mbak aku yang di rumah manggilnya Sis gitu. Oke. Hai Mbak Nila. Hai Evas. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Selalu baik dan selalu glowing ya. Jadi podcast kali ini tuh kita selain membawakan tema-tema terkait karir path, kita juga akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu perbeautisan. Oh gitu. Perbeautisan di podcast kali ini. Oke, mungkin Mbak lanjut lagi. Kenalannya tadi. Oke. Halo semuanya, nama saya Nila. Sekarang di Buma di tim performance talent. Kalau di direktoratnya di People and Culture. Oke, kita satu ini ya Mbak. Satu rumah. Satu lantai. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin bisa ngulik dikit nih Mbak, kalau di Mbak Nila tadi? People and ulangi tadi, People and Culture, terus di divisinya? Iya, direktoratnya People and Culture kan, sama kan kita kan. Terus departemennya di Performance and Talent. Nah, di notes ya, Performance and Talent. Nah, kalau di Performance and Talent itu kegiatannya atau job desk-nya tuh ngapain sih, Mbak? Mungkin ada 2 hal besar ya. Kan di situ judulnya aja. Sebesar apa, Mbak? Sebesar Cintaku Padamu lah. Oh, baik. Lanjut. Ada 2 besar gitu ya. Yang satu performance, yang satu talent. Kalau performance ya kita handle cycle dari performance management itu sendiri, tapi spesifik buat individu gitu, buat pekerja Buma lah gitu. Mulai dari bagaimana kita plan performance kita di awal tahun, terus kita monitor sampai di final gitu. Oh gitu. Itu yang performance. Terus kemudian kalau yang talent ya, sebenarnya kalau talent itu esensinya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan orang-orang terbaik kita gitu ya untuk next leader gitu ya. Organisasi kan terus bertumbuh gitu ya, butuh suksesor. Nah, di talent management itu intinya bagaimana kita bisa menyiapkan suksesor yang cukup dan berkualitas gitu ya buat organisasi. Oh gitu. Oke. Kalau menurut Mbak Nila berkualitas nggak ya? Oh tentu dong, kalau masuk rumah tuh sebenarnya semua sudah berkualitas tentunya. It's me. Yeah, it's me too. It's us, girl. Oke, baik. Jadi kan tadi Mbak Nila itu ada di
talent, performance and talent. Udah dijelasin juga tadi untuk kegiatannya tuh dan pekerjaannya ngapain aja. Nah, denger-denger nih, Mbak Nila itu sebelum di Puma ini juga sempat berkarir di bidang yang lain. Nah, mungkin sebelum berkarir kita bisa cerita terkait background pendidikan dulu nih. Kalau dari Mbak Nila nih gini. Dulu ini kuliah atau aku bisa, ya kan bisa aja Iya, betul. enggak. Kenapa sih nanya? Iya, betul. Oke, mungkin background Kuliah S1 itu teknik informatika gitu. Oh iya. Iya. Loh, bukan astronomi. Jadi ini ya, FYI, awalnya dikasih taunya Mbak Nila itu bidang astronomi kuliahnya. Oke, ternyata fun fact TI. Oke. Iya. Kenapa? Karena dulu itu ini sebenarnya kayak bapakku tuh pengen aku jadi dosen gitu. Jadi setelah kuliah S1 pun aku tuh langsung lanjutin S2 gitu. Di Magister Teknologi Informasi juga gitu. Pinter ya Mbak kamu ya. Lebih ke comply aja sih sama kemauan orang tua. Oh gitu. Oh oke, baik. Kalau emang pengennya Mbak Nila sendiri sebenarnya kuliahnya apa Mbak? Kalau dulu ya, dulu tuh sebenarnya aku sempat tertarik kayak ke Modeling? bahasa. Oh oke. Modeling kira kurang tinggi ya. Tinggi kok. Dilihat dari bawah seperti yang lihat Tinggi kok. Oh gitu. Bahasa apa Mbak? Dulu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu lumayan tertarik sih gitu. Oh berarti you speak English fluently ya? Of course. Yeah, I know right. Oke. Oh, dari Mbak, kan Mbak Nila nih pengennya kuliahnya di bahasa, terus diarahin orang tua ke TI. Itu berantem nggak Mbak? Mempertahankan keinginannya kayak rebel gitu nggak Mbak? Enggak ya? Kalau dulu sih enggak ya gitu kayak. Tapi sebenarnya mungkin bahasa itu keinginan awal aja sih. Waktu itu juga kayak nggak terlalu explore aku pengennya apa gitu. Karena mungkin dari kecil emang kebiasa ya udah ngikut aja orang tua bilangnya A, ya udah dilakuin A gitu. Nggak terlalu yang rebel gitu, nggak gitu. Wih, anaknya berarti Nurut dulu, mau nggak mau nurut lah. mau nggak mau nurut, berarti anaknya sangat penurut ke orang tua ya. Compliance. Compliance ke orang tua. Baik, mungkin oke. Bell note. Oke Terus Mbak. balik ke kuliah nggak nih kira-kira? Ya silakan dilanjutkan. Oh, iya, Oh udah beres. Ya udah Oh kan. oke. Kuliahnya di mana Mbak? Di Salatiga Kuliahnya juga ya? enggak. Kalau kuliah S1 di Jogja, di UNY, terus S2-nya di UI. Aku sudah di Jogja. Iya. Enggak, aku enggak di Jogja, sorry. Massachusetts tahu. Massachusetts. Sama masih itu ya. Iya, udah lama nggak kesana soalnya. Ya oke lah, baik. Nah, after Mbak Nila kan abis S1 nih, tiba-tiba langsung S2. Itu kan banyak nih orang yang misalkan abis S1 tuh pengen langsung kerja gitu loh Mbak. Nah, apa yang bikin Mbak Nila tuh kayak nggak nih aku, pokoknya aku akademis banget, aku S2, aku mau kuliah lagi gitu. Kenapa nggak pengen yang aku kerja duit? Sebenarnya kalau aku sendiri pengennya kerja, yaitu tadi balik karena orang tua waktu itu mengarahkannya pengennya jadi dosen, karena memang secara kalau background keluarga tuh banyak yang backgroundnya guru gitu-gitu. Bapakku sendiri kebetulan dosen, jadi kayaknya pengen menurunkan itu bisnisnya gitu. Jadi memang dari S1 langsung kuliah S2 gitu. Wih, keren. Nah, tapi keinginan itu tuh kayaknya awalnya terpendam lah ya gitu, kayak ya udah nggak kerja dulu. Tapi ternyata pas kuliah S2 itu ngerasa temen-temenku itu karena mereka semua sudah bekerja, jadi pada saat kuliah itu aku agak kurang relate gitu pas pembahasan, pas kayak case study gitu, karena kayak mereka udah bisa bawa experience mereka pada saat kerja, terus pas bahas case study itu mereka jadi bisa diskusi. Aku jadi kayak ngerasa kok aku nggak relate ya. Nah, kalau nggak salah sekitar semester 2 itu aku akhirnya agak diem-diem sih waktu itu, kayak nyari kerjaan gitu. Diem-diem. Maksudnya nggak bilang orang tua gitu. Toh kan itu sebenarnya kuliahnya itu kuliah malam gitu loh, emang eksekutif. Jadi pagi aku nyari kerjaan gitu. Kuliahnya malam, kalau pagi ngapain Mbak? Waktu itu ya nggak ngapa-ngapain. Sangat produktif. Mungkin yang makanya itu pengen kerja kan, kayak ngerasa kayak terus aku ngapain dong gitu selain ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan rumah gitu. Wow. Oh berarti kalau pagi mengerjakan pekerjaan rumah ya. Oke. Mungkin yang bisa ditiru adalah
keinginan untuk akademisnya tinggi, tapi yang jangan ditiru adalah kalau pagi nggak ngapa-ngapain ternyata. Oke itu. Nah Mbak, maksudnya kalau dari aku sendiri ya Mbak, mungkin abis S1 tuh aku kayak yang aduh pusing Mbak, aku kuliah terus, belajar terus, jujur aku pusing, aku suka uang soalnya anaknya, jadi aku pengen kerja. Nah apa sih Mbak yang maksudnya, masa nggak selain dorongan dari orang tua, nggak ada keinginan, mesti kan ada kan keinginan dari diri sendiri, apa sih yang mendorong Mbak tuh pengen S2 gitu selain karena dari orang tua itu loh Mbak? Atau udah kaya berarti? Enggak gitu konsepnya. Oh, gimana? Ya lebih ke, ya aku merasa waktu itu walaupun kayak itu memang keinginan orang tua, tapi menurutku juga nggak ada yang salah juga dengan kuliah lagi gitu kan. Kalau nambah ilmu nggak ada yang salah juga kan gitu. Keren. Okay. Tapi lebih ke itu tadi, waktu aku kuliah ngerasa kayak ini kayak jadi kurang applicable nih si apa namanya materi kuliahnya, karena kalau yang lain kan bisa kayak langsung diaplikasiin di tempat kerja gitu ya. Kalau aku waktu itu jadinya nggak bisa gitu, makanya aku akhirnya nyari kerjaan itu tadi gitu di sekitar semester 2 lah kalau nggak salah. Oke, keren. Nah balik lagi Mbak, after, maksudnya setelah menempuh jenjang edukasi S1 S2 itu, nah terus langsung switch, maksudnya kerjanya itu gimana Mbak, dapat kerjanya tuh? Yang itu yang aku kuliah semester 2 itu aku nyambi sambil kerjanya dulu di market research lah. Tapi memang di bidang market research, tapi aku masih ada hubungannya sama teknologi informasi, jadi lebih ke nyiapin untuk programming. Jadi kalau di market research itu kan karena researchnya populasinya banyak, sampelnya banyak, jadi kayak dibikin web base gitulah. Nah dulu aku ngerjain itunya gitu. Nggak ngerti ya. Oke kan. Iya, pokoknya dibikin gimana caranya si apa pertanyaan-pertanyaan survei itu dibikin di, ya kalau sekarang mungkin kayak semacam type form gitulah, tapi kalau itu emang udah dibuat di websitenya si organisasinya itu gitu. Oh, itu berarti karir pertamanya Mbak Nila. Oh, itu di Jakarta juga berarti di Jakarta. Mbak? Oke. Nah itu tuh berapa lama nih Mbak jadi market researcher itu? Itu sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. Sampai lulus kuliah berarti ya? Nah belum sampai lulus kuliah tuh. Jadi karena kuliah S2 aku itu waktu itu orang tua yang membiayai gitu kan. Jadi aku tuh punya dorongan kayak aku nggak boleh lama-lama dong gitu, karena kan nanti pasti biayanya besar. Aku pengennya cuma 3 semester aja. Jadi dari semester 2 ke semester 3 itu aku kerja kan. Nah tapi pas mau sekalian ngambil tesis kayak nggak kepegang kerja gitu kan. Tipikal ya. Gitu kan. Dan aku nggak mau kuliahnya yang dikorbankan, jadi aku harus memilih salah satu. Akhirnya aku bilang dulu sama manajerku di tempat kerja yang lama itu, kayaknya aku mau udahan dulu gitu. Jadi di setahun kerja itu aku berhenti, aku fokus ngerjain tesis dan lulus ya 1,5 tahun itu. Wih, keren. Berarti on target lah ya Mbak. Iya, 1,5 tahun gitu, dan dapat tambahan cuan juga. Itu tambahan duit jajannya buat apa itu Mbak? Buat bayar kos gitu-gitu kan. Kehidupan di Jakarta ini kan mehong ya Wak. Iya, enggak sih. Enggak sih. Oke. Nah, berarti setelah sebagai market researcher itu Mbak langsung ke Buma atau enggak? Oke. Jadi nah itu perjalanannya setelah itu kan kita aku waktu itu kan setelah pas ngerjain tesis itu kan ada dosen pembimbing tuh. Nah dosen pembimbingku ini waktu terakhir nawarin gitu, dia punya consulting firm sendiri lah gitu kan. Terus waktu itu aku sempat bantuin jadi asdos metodologi penelitian juga gitu kan. Terus dia nawarin untuk kerja bareng sama dia gitu di consulting firmnya itu. Jadilah aku setelah lulus langsung di tempat si dosen itu. Iya betul. Keren. Oh. Gitu. Terus habis itu mungkin bisa diceritain lagi untuk perjalanan karirnya sampai bisa ke Buma nih Mbak, gimana Mbak? Nah itu di situ sekitar di tempat dosenku itu sekitar 4,5 tahun lah gitu. Oh lama ya? Lumayan pas setengah tahunan gitu. Terus waktu itu pas boomingnya banget
Mobile Legend. Bukan. Taunya itu. Startup Oh. awal-awal yang kayak masih booming Mobile banget lah. Legend. Oke. Itu terus ada keinginan kayaknya pengen sesuatu yang baru nih Wis. gitu kan. Biasalah, masih muda waktu itu, masih kayak sampai sekarang sih muda belia ya, tapi kayak itu Kelihatan. kayak masih Dua kelihatan berapa? kan kayak 17 tahun sih. Tuh, ini sekarang 2 Jadi aku tadi memulai karir berarti umur 5 lah. 5 ya tahun. kan? Lah sama. Terus ini kan. Aku ya 6 tahun lah aku. Beda 6 dikit tahun lah ya. udah ke Buma aku. Oke, Nggak ada yang lanjut, Mbak. bener ya. Lanjut Manila Apa gimana? dong tadi lupa jadinya. Memulai karir setelah 4 tahun kerja. Oh iya, 4,5 tadi ya tahun. pengen sesuatu yang baru tadi. Mulai rutinitas, terus mulai bosen, habis itu mulai booming yang startup itu kan. Terus kayak pengen coba deh gitu, kayak masih istilahnya laku nggak sih di luar gitu. Terus nyoba lah beberapa startup Itu gitu. tahun berapa Mbak berarti? Berarti sekitar tahun akhir 2017 kalau nggak salah. Oh, oke. Kalau nggak salah ya. Nah, di saat yang bersamaan pas aku coba apply di beberapa perusahaan startup itu, Aha. ada tawaran dari Buma. Jadi kayaknya dari headhunter gitulah, nawarin Buma. Terus waktu itu aku sih nggak terlalu kenal ya, belum terlalu kenal lah Buma ini apa gitu. Karena kan waktu itu memang fokusnya ngejar nyari-nyarinya yang di startup gitu. Terus akhirnya itu dapat itu, terus kebetulan waktu itu aku juga udah nikah, terus suamiku malahan yang tahu gitu. Oh, itu ini mining kontraktor gitu. Terus akhirnya tadinya kayaknya enggak deh, kayaknya aku bukan di situ deh duniaku gitu, kayak kan rasanya asing banget kan, namanya juga ya dari TI, dari background kayak jauh banget gak ya, sih bener. Terus kayak kayaknya enggak deh gitu. Cuman encouragement dari suamiku tuh kayak nggak apa-apa, kamu kan udah kayak 4 tahun nih kerja, terus kayak udah lama banget nggak ngerasain kayak interview atau apa gitu kan. Nah waktu itu mindsetnya tuh kayak ya udah latihan aja gitu, kayak nothing tulus aja, datang aja siapa gitu. tahu dapet. Iya, kayak kalaupun nggak dapet anggap aja kayak latihan buat interview gitu, kayak ngobrol sama orang lagi tentang istilahnya kayak menjual. Biasanya nggak ngobrol sama gitu. orang berarti. Ngobrol, tapi kan maksudnya bukan yang kayak menjual diri gitu loh. Kayak menjual diri. Wow. Apa sih maksudnya menjual value gitu loh. Oke. Gitu kan, interview. Ya udah, jadi malah lebih ke kayak arah nothing tulus. Terus interview. Entah kenapa kayak malah jadi nyantol nih di Buma gitu, kayak waktu interviewnya itu nih. Iya, justru saat interviewnya itu gitu kayak masa ya, gitu deh. Oke. Iya, jadi itu kayak paralel sama hiring di tempat lain juga sebenarnya kan waktu itu Si startup itu. Iya, si startup itulah. Oke. Terus pada akhirnya intinya memilih untuk ya udah di Buma aja gitu. Nah, itu kan Mbak Nisa, siapa Mbak Nisa? Mbak Nila. Ganti nama kita ya. Nisa Nila kan deket S sama L. Ya udah deh, boleh. HIJKLS. Oke. Nah, tadi kan sempat disampaikan juga kalau lagi ada 2 offering antara yang satu startup itu apa sih Mbak BTW? Jadi kan kita nggak nyebut merek ya tempat kerjanya ya. Oke, nantilah ya. Iya, boleh. Si satu startup dan satu si Buma ini. Nah, apa sih yang bikin Mbak Nila tuh kayak oke nih aku ambilnya yang si ke Buma aja daripada maksudnya apa sih Mbak titik poinnya yang bikin Mbak mantap untuk ngambil ke Buma ini? Apa yang Mbak? Value-nya kali ya, maksudnya value-nya itu kan yang paling kita kenal kekeluargaan ya. Yang di Buma itu gitu. Aku ngerasainnya udah mulai dari pada saat interview itu gitu loh, kayak oh yang interview level seperti itu, level tinggi lah bagiku lah ya gitu. Tapi kayak open banget, cara bicaranya tuh nggak yang kayak high profile yang gimana-gimana, terus kerasa banget ngayominnya juga gitu. Terus aku masih ingat salah satu ada deh. Jangan ya. Terus kayak ada satu pesan yang aku nggak akan pernah lupa tuh, ininya gini, kamu boleh jadi anak muda yang mungkin tahu banyak hal, bisa bahasa Inggris, terus ya fluent ini dan itu gitu, tapi kalau di Buma nanti itu banyak orang-orang lama yang memulai karirnya dari bawah yang membuat Buma tuh ada sampai sekarang, dan itulah orang-orang yang harus kamu respect gitu. Kayak aku nggak pernah denger, maksudnya biasanya orang tepuk kaki kayak di tempat lain tuh kayak ya
nggak gitu pesannya. Iya. Menurutku kayak Culture-nya nggak nyangka disisit akan gitu. seperti itu Iya gitu bener ya. kayak Oke. disisit gitu. Aku kayak ini kayak dikasih tahu sama bapakku nih gitu loh. Jadi kayak ngerasa wah ini aku mau ada di keluarga ini gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Oh, oke. Jangan itu interview emang bapaknya, Mbak? Bisa jadi ya. Kok bapak kerja di Buma? Iya, jangan-jangan iya. Oh, berarti emang Mbak merasa apa ya, ter-engage saat interview itu karena si apa ya, interviewernya itu merasa kayak merangkul Mbak gitu ya. Iya gitu. Oke. Itu oke, dirangkul berarti. Oke. Enggak dirangkul secara fisik ya. Aku mikirnya anaknya ini banget analogi. Oke. Tapi maksudnya menarik sih Mbak, dari yang Mbak pertama dari TI terus kerja sebagai market researcher, terus kemudian dapat 2 offering. Mungkin kalau aku jadi Mbak Nila, mungkin aku juga bingung sih, maksudnya dihadapkan ini satu hal yang aku pengen banget nih, emang aku pengen kejar, dan setelah 4,5 tahun ini sebenarnya emang goalsku tuh kesini, dan tiba-tiba dapat offering yang out of nowhere kayak Iya. ini apa sih Buma, ini Iya. perusahaan apa sih, belum tahu kan, maksudnya dari TI kan mungkin jarang dengar tentang tambang segala macam Benar, gitu kan, benar. tiba-tiba dapat, berarti mantap tuh Mbak yang interview juga. Nah maksudnya setelah Mbak kerja di Buma dari 2017 berarti ya, 2018 itu berarti. 2018 sampai 2024 sekarang, maksudnya Mbak puas nggak sih atau regret nggak sih dengan keputusan yang Mbak ambil di 2018 itu? Enggak sih, enggak sama sekali. Wow, why? Really? Boleh. Kenapa itu? Aku jadi terharu. Kenapa Mbak? Kenapa? Apa yang bikin Mbak bisa puas dan nggak nih aku nggak nyesel kok ada di Buma ini, atau kalau nyesel ya bilang aja Mbak di mana? Ya namanya sebuah apa tuh Dinamika, perusahaan, perusahaan, oke. itu kan ya pasti ada up and down, ada plus ada minusnya, tapi kayak masih banyak hal-hal positif yang aku dapetin di sini sih gitu ya. Misal? Tadi kekeluargaan masih dapet banget gitu ya, kayak dapet teman-teman kerja yang nggak cuman rekan kerja gitu, tapi bisa kayak saudara gitu, Ya, aku setuju sih. extended family gitu. Mungkin keluargaku jauh, tapi aku di sini kayak punya teman-teman yang sefrekuensi, terus emang cara bertemannya sama gitu ya, terus value sama gitu. Jadi kayak ya gimana sih kalau ketemu sama orang yang nyambung dan sefrekuensi itu kan itu nggak bisa dibeli pakai uang juga gitu loh. Itu salah satu dari pintu rezeki ya teman-teman. Betul. Jamaah. Ikut-ikutan gimana gitu Iya, kan. bener. Kalau dengar teman-temanku di luar sana tuh kayak kerja tuh kayaknya Saling menjatuhkan. Iya, kayak gitu. Kita tuh cari muka so ya. far tuh aku nggak ngerasain itu sih. Mungkin di sini aku rasakan juga namanya Mbak, kita tumbuh bersama. Nah itu kan. Oke. Thanks to Mbak. Oke, berarti happy ya Mbak selama 7 tahun happy. ini. Ya dibilang happy terus juga enggak, tapi kan ya namanya juga tadi ya dinamika ya, pasti ada up and down. Oke. Nah, kalau dari cerita Mbak Nila ini nih, dari switch ini termasuk apa ya, switch career yang cukup mungkin ekstrim kali ya Mbak. Dari maksudnya kan mungkin kalau aku jadi Mbak Nila lagi ya, aduh ke tambang nggak ya, mesti kan mindsetnya tambang nih kan yang aduh keras gitu ya Mbak. Bener, itu juga sih. Sempet di awal itu kepikiran banget Iya sih kan, gitu. Terus kayaknya sebagai cowok minority banget gitu. Kita sebagai minority Iya, juga apakah bisa survive gitu kan Iya, Mbak. iya, Tapi Mbak dulu langsung ke HO berarti offeringnya ya. Di HO, betul. Dulu sempat ada kayak mutasi ke site gitu nggak Mbak? Enggak. Mengenai Ya, memang di anak HO sih, banget gitu. ya. Tapi ini satu hal juga yang membuat aku ngerasa kayak bisa survive di Muma adalah di awal-awal aku kerja itu aku ketemu sama orang-orang yang apa ya, bener-bener mengenalkan Buma tuh kayak gini loh gitu. Kan beberapa waktu setelah aku masuk tuh aku langsung ke site sebenarnya gitu, kayak waktu itu tuh langsung dititipin ke Pak Sumardi waktu itu, terus ke Mbak Desi sekarang udah gak ada ya, orang safety lah ya dulu, dari tim safety, untuk kayak observasi di site gitu. Dan momen itu yang membuatku merasa kayak aku bersyukur banget mendapatkan momen itu gitu, karena di situ aku bisa lebih kenal kayak oh Buma tuh kayak gini ya, terus environmentnya kayak gini, Kayak gimana prosesnya, gitu. Kayak gimana tuh? Ya apa ya, kita bisa dibilang kayak untuk orang-orangnya tuh approach-nya tuh bener-bener kita harus bisa approach personal gitu-gitu. Tapi mesti dulu awal-awal ke site mesti seneng kan ya, maksudnya hal yang kayak hal baru baru. ngeliatin kayak ada
alat segede gaban gitu, mobil apa ini, ngeliatin batu tambang bara, gitu seru kan, ya. tanah item-item gitu. Hitam-hitam. Iya Kayak bener sih, nggak seru ada sih. di kota-kota gitu Anak kan. kota banget soalnya Mbak Nila ini. Biasanya Mbak Nila kalau sama orang di luar rumah ngomongnya apa? BS ya? BS. Be deh, be deh. Aku dengernya aman Mbak ini. Oke. Nah, dari proses transisi yang Mbak hadapi dari pertama, anggaplah dari keinginan kuliah yang awalnya nggak terpenuhi mungkin ya, sampai sekarang ada di Buma. Apa sih Mbak tantangan terbesar yang Mbak hadapi? Oh sorry, sebelum masuk ke situ aku back lagi. Waktu pertama masuk di Buma, apakah Mbak langsung ditempatkan di talent and performance ini? Tentu tidak. Mungkin bisa di elaborate. Dulu 2018 itu namanya tuh kalau nggak salah Office of BOD gitu. Jadi kayak tim buat apa namanya, apa ya, kayak Mendengar suara, improvement gitu lah. mendengar bunyi perut barusan. Kan aku ya. Oke. Oke Mbak, Office of BOD lanjut. Iya itu, kalau dulu pernah denger desa, pernah ingat nggak? Desa. Pernah baca aja waktu buka SOP gitu-gitu kemarin. STD atau apa sih? Nggak salah. Tolong dikat aja. Lanjut Mbak. Iya waktu itu tuh kayak itu project-project itulah ya. Di situ banyaknya project-project itu. Nah itu kalau pertama kali itu pegang project desa itu gitu. Nah itu apa itu Mbak? Project desa itu yang ini apa, jadi kayak bikin kru di lapangan gitu loh sebenarnya. Satu untuk bisa, sebenarnya dulu triggernya yang ada case fatality di Lati itu. Nah makanya di situ sebenarnya pengen gimana caranya kita bisa mendekatkan orang-orang ini supaya lebih care terhadap safety, lebih care terhadap satu sama lain gitu ya. Jadi memperbaiki produksi juga sebenarnya, pengennya gitu dulu. Nah itu tuh outputnya Mbak, aku nggak ngerti soalnya Mbak. Itu apa kayak kalau biasanya kan kayak operator itu karena mereka kerjanya kan sebenarnya apa ya, kalau bisa dibilang kayak individual juga gitu ya, mereka sendirian gitu loh, nggak benar-benar yang berinteraksi. Nah itu tuh pengennya tuh ada kru yang kayak dari yang dia shift pagi ke shift malam itu kenal gitu ya, tahu bandingannya tuh ke siapa, ke pengawasnya juga pun harapannya tuh nggak ganti-ganti terus gitu loh, supaya dia si pengawasnya pun juga benar-benar kenal sama si operatornya gitu. Itu makanya kru gitu. Terus dihubungin juga sama apa namanya alatnya gitu ya. Tadi kan jadi alatnya ganti-gantiannya sama shift pagi shift malam kayak gitu-gitu. Biar gitu lebih engage, lebih deket. Iya Jadi sih, tahu lah gitu kan, misalnya kamu tuh apatis lah misalnya ya. Si operator tuh Menang tuh aku. karena apa gitu. Oke. Oh menang. Oh ya gini. Oke, lanjut. Ya jadi bisa nggak cuman negor tuh kayak kenapa kok fatigue apa segala macam gitu, tapi kayak emang oh dia tuh ada something apa sih sebenarnya yang terjadi sama dia. Mungkin ternyata kalau misalnya dia tinggal di luar mes, mungkin ada problem di keluarga misalnya atau apa, atau kalaupun di mes ada apa nih gitu. Jadi untuk bisa lebih kenal itu sih Lebih sebenarnya. akrab sih. Soalnya emang iya sih Mbak, kalau di saya itu kan kita tuh nggak punya siapa-siapa kalau selain teman-teman kita sendiri. Kalau bukan mereka yang care sama kita ya siapa lagi? Weh. Ya iya kan? Iya benar-benar itu. Nah, terus aku masuk lagi nih Mbak. Kira-kira apa sih Mbak tantangan terbesar yang Mbak hadapi setelah mengalami beberapa switch keinginan dan karir sampai di sekarang ini? Oh mungkin aku agak ini dulu ya, setelah 2018 itu kan itu di kayak proyek nasional gitu ya, Office of BOD itu, terus sempat di 2019 atau 2020. 2019 itu pindah ke tim culture. Tim culture. Itu tuh si Office of BOD itu bukan bagian dari bukan people itu bukan, tuh. Bukan, dia kayak satu Sendiri organisasi gitu sendiri lah ya gitu. Itu terus kalau nggak salah 2019 itu aku di tim culture itu. Terus setahun apa satu setengah tahun gitu aku pindah lagi ke TMO. Kalau dulu BE lah ya, di head office itu dulu BE itu di TMO. Habis itu aku baru di performance talent ini gitu. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4 kali ya. Nah di talents and performance ini tuh Mbak tuh mulai berarti tahun berapa? Mulai di 2022.
2022 berarti udah 2 tahun nih ya. Nah, 2022 akhir. apa sih Mbak tantangan terbesarnya di Tantangan terbesar ya? di talent and performance ini yang sekarang Mbak in charge ini? Sebenarnya nggak cuman yang di talent performance gitu, kayak dari awal masuk Buma juga kan dunianya berbeda itu tadi ya. Jadi gimana tantangan terbesarnya adalah gimana caranya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru Setuju. dan keilmuan baru tentunya gitu kan. Kita harus catch up ya, kita nggak mungkin ngandelin kayak diajarin terus gitu kan, karena kan yang lain juga ada punya fokusnya sendiri gitu iya, benar-benar. kan. Nggak Jadi mungkin kita ngajarin harus kita punya extra doang. effort buat ya belajar sendiri gitu, cari tahu nih kira-kira apa gitu ya. Tantangan terbesarnya itu sih sebenarnya, kita harus ada effort ke situ ya. Berarti adalah gimana caranya biar bisa cepat catch up ya Mbak, ke pekerjaan yang apa ya, ekspektasi perusahaan terhadap kita mungkin ya, biar kita bisa apa ya, engage cepat dan perform mungkin ya, ngasih Ya, sesuatu buat betul, perusahaan. Oke, keren. Nah, ada nggak sih Mbak kayak penyesalan atau hambatan yang setelah Mbak berkarir nih di, mungkin aku bahasnya yang di Buma aja kali ya, dari awal di Office to BOD sampai ke Talent and Performance ini, kayak penyesalan atau hambatan yang nggak Mbak mapping sebelumnya, kayak yang bikin tahu gitu nggak di Buma, atau kenapa sih harus di yang di posisi yang di saat ini kayak gitu loh. Iya. Ada nggak Mbak? Kalau penyesalan enggak. Masa Anda mau Penyesalannya mungkin kenapa nggak dari dulu di Buma asik. Nik Ya itu tadi, kalau hambatan ya ada lah gitu kan, banyak lah. ya, apa Mbak tanya, selain dengan harus lebih cepat catch up, harus memberikan more effort sama adaptasi, itu mungkin apa ya, lingkungan kerja yang mungkin dulu waktu aku di research market nih, orang-orangnya cara kerjaku nggak kayak gini nih, terus tiba-tiba cara kerjanya kayak yang harus kayak gini nih di Buma, kayak gitu ada nggak sih Mbak, atau sama aja? Kalau lingkungan kerja sih iya iya beda gitu ya, karena pace-nya juga beda kan, maksudnya output kerjanya juga beda. Ya hambatannya so far sih yang itu tadi ya, overall ya, secara Hambatannya tidak berarti berarti ya? berarti dong. Berarti ya. Iya, Oke. Nah, aku mau nanya lagi, dari beberapa, mungkin dari perusahaan Mbak yang sebelumnya sama yang di Buma sekarang ini, ada nggak sih Mbak kayak perbedaan culture atau apa ya? Ya mungkin tadi cara kerja yang udah mungkin culture aja deh Mbak. Oke. Culture-nya mungkin kalau di perusahaan yang sebelumnya tuh yang aku rasa bisa dibilang lebih high profile gitu lah ya. Di Bumanya? Enggak di tempat yang lama gitu. Gimana tuh Mbak? Iya gimana ya, high profile tuh kayak mungkin dari sisi kayak fashion, terus Yes, cara girl, oke. ya yang gitu, yang ya kayak gitu-gitulah ya gitu. Menurutmu orang di Buma kurang fashion Mbak? Gimana maksudnya Mbak? Kurang fashionable atau? Coba bisa kayak Oh iya sih, ceweknya gitu ya, kalau yang di tempat dulu semuanya kayak di sini kan ya ada, tapi nggak banyak gitu yang selalu pakai high heels, terus tasnya yang ditaruh di sini, yes, gitu, girl. kayak yang everyday make up and catok. Iya, ini aku catok, jilbabnya aku catok ini. Di belakangnya keriting nih. Gitu. Tapi menurut Mbak itu hal yang apa ya, Mbak seneng atau kayak yang aku nih pengen menonjol banget nih gitu, aku pengen badai tiap hari gitu. Lebih ke arah mager ya, siang. Sama. Boleh biasa aja nggak nih biar alhamdulillah mempersingkat waktu siap-siap ya gitu kan. Oke, baiklah. Tapi kan maksudnya aku kurios sih Mbak, apa sih, ada nggak sih kayak perbedaan culture dari perusahaan Mbak sebelumnya sampai ya sama yang di Buma ini? Culture ya. Mungkin aku point out kayak dejavu ya. Persamaannya dulu, tapi sebenarnya di tempat pekerjaku yang lama itu juga kekeluargaan sih gitu ya. Apa namanya, cukup inilah merangkul satu sama lain juga gitu, bukan yang kayak ciket-ciketan gitu, nggak juga. Tapi kalau perbedaannya mungkin agak lebih individualis juga gitu kali ya. Ada kekeluargaannya tapi lebih individualis, itu maksudnya lebih kayak
bener-bener mind your own business gitu loh. Jadi nggak terlalu dalam lah ya relationshipnya gitu. Kayak kalau di Buma tuh rasaku tuh bener-bener kayak keluarga banget. Keluarga bangetnya tuh sampai kayak kehidupan pribadi kita tuh, iya kan? Kehidupan pribadinya lebih ke dikorek. Iya gitu. Tapi kayak tapi itu iya gitu. Ya. Tapi kalau yang di sebelumnya tuh mungkin ya keluarganya lebih ke arah ya tetap perhatian di kantor segala macam, tapi nggak sampai ke tip lah kehidupan kita gitu ya. Tapi Itu sih. Mbak tuh tipikal yang risih nggak sih? Jangan-jangan ngapain sih kepo banget ya? Atau yang bedah aku bang, bedah aku Nggak sama abang-abang juga ya bedah aku sis. Ya dibilang risih enggak, tapi mungkin milih-milih kali ya. Maksudnya siapa yang kita udah trust gitu ya. Tapi itu kali ya yang kita bisa bangun di sini tuh kayak trustnya tuh lumayan dapet lah gitu. Oke, sih paham. Nah, kalau setelah apa ya menjalani siklus ini nih Mbak, ada nggak sih hal yang ingin Mbak ubah atau keputusan yang Mbak ingin apa ya ambil berbeda biar bisa apa ya? Mungkin setelah mengalami enggak harusnya dulu nggak di TI nih, harusnya dulu nggak ke market nih, harusnya ada nggak sih keputusan yang pengen Mbak ubah gitu loh? Kalau diubah kan nggak bisa juga ya Pas, kayak apa aku harus masuk ke mesin waktu. Ini kan kita berandai-andai gitu kan, penuh dengan pengandaian gitu. Ya ini mungkin agak klise tapi menurutku kayak as long as kita, kalau aku tuh percaya tuh gini, kayak orang tua itu seperti walinya Tuhan di dunia ini gitu kan. Jadi kayak kalau percaya sama orang tua tuh nggak mungkin keblasok, apa sih ya bahasa Indonesianya, kayak terjerumus ke yang jelek gitu. Kalau dibilang nggak nyambung sama pekerjaan yang sekarang, emang nggak nyambung gitu. Tapi ada kok esensi yang bisa kita ambil gitu. Kayak dulu aku kuliahnya di teknik gitu. Sekarang kerjaanku lebih di area people gitu ya. Tapi logik berpikirnya jadi keasah juga kan sebenarnya, thinking prosesnya pada saat kita kuliah di teknik gitu. Dan ini menurutku ini bisa added value gitu, supaya maksudnya membalance approach ke people gitu. Jadi kalau dibilang perlu diubah nggak? Ya mungkin enggak, tapi mungkin ke depannya kayak lebih punya journey aja, kira-kira kita mau secara individu tuh sebenarnya kita mau apa sih gitu. Mungkin mumpung kita sekarang, aku lah ya udah bisa menentukan jalanku sendiri lah gitu. Berarti apa ya Mbak, udah puas lah ya dengan keputusan-keputusan yang diambil dulu ya, nggak menyesal lah ya. Ya. Bener. Masa sih? Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir di podcast ini kali ya. Sebelum terakhir boleh nggak gantian aku tanya? Enggak Kan Eva juga ini baru saja mengalami experience perubahan untuk switching, perubahan zaman sih, perubahan karir gitu. Mungkin di awal-awal ini malu aku persepsinya gimana gitu terhadap perubahan karir ini? Iya sih ya, mungkin ini ya cerita dikit kali ya Mbak. Aku kan sebelumnya kan di engineer, di main plan, terus di cost control. Itu kan hal yang sangat operasional dan teknis, apalagi waktu dulu di main plan. Terus tuh bayanganku tuh jujur ya, HR itu kayak yang pekerjaan ngurusin orang, tapi ya udah ngurusin orang, udah nggak ngerti nih dalaman ngurusannya orang tuh apa. Setelah aku terjun di POA ini ternyata banyak banget Pak Iqbal, makasih. banyak apa yang apa ya, pekerjaannya ternyata nggak cuma itu aja. Di bayanganku tuh cuma itu aja, kayak akan banyak gabutnya Mbak, jujur. Terus ternyata enggak, tiba-tiba yang dikerjanya tuh banyak, terkait pengolahan datanya juga banyak. Ada beberapa proyek yang sedang jalan juga, dan output yang diminta pun juga banyak. Maksudnya di luar Nurul sih kalau ini, tapi gitu ya. So far aku ya suka. Aku nambahin juga kayak yang Mbak Nila bilang tadi, mungkin karena pernah terasa nggak tuh? Bisa nggak tuh? Terkait misalkan analytical gitu-gitu, mungkin ya bisa di-apply juga ke pekerjaan yang sekarang. Added value, bener. Tapi seru ya. Iya, karena manusia kan kompleks ya, makanya datanya juga kayak kita kalau mau istilahnya bikin approach buat si people ini kan sebenarnya banyak banget yang perlu dipertimbangkan gitu, bener kan? Bro, don't underestimate every
apapun. Every apa tuh? Tapi Mbak misalkan kalau ada kesempatan untuk switching karir lagi nih, Iya. pengen kemana Mbak? Kalau switching karir lagi, kalau Kalau bisa milih. oke. Kalau di aku sendiri mungkin tetap di area people, tapi di divisi yang lain gitu. Jadi supaya area people-nya tuh komplit gitu. Kalau sekarang, tahun kemarin itu aku lebih heavy di talent. Tahun ini aku heavy di performance gitu. Nah, pengennya ke depannya mungkin ke area Audi misalnya gitu kan. Biar lebih komprehensif gitu Iya, ya. bener. Jadi kayak hulu sampai hilirnya tuh dapat gitu. Pengennya sih mungkin ngelengkapin itu dulu ya gitu. Kalau aku pengennya gitu. Oke, keren-keren. Nah, mungkin terakhir nih Mbak, apa sih Mbak advice yang bisa Mbak kasih buat mungkin teman-teman yang lagi bingung, lagi dihadapkan di pilihan kalau dia harus switching career atau memilih, yaitu memilih keputusan yang berat untuk karirnya atau ya itulah Mbak. Iya. Kalau advice kayaknya berat banget ya. Kayak emang ya mungkin sengaja sharing sih. aja ya gitu Nggak kayak. mau yang advice. Mau yang berat. Sebenarnya kalau dilihat di dunia gitu ya, sekarang tuh kayak udah common banget gitu loh. Maksudnya nggak harus banget orang itu backgroundnya apa, kerjanya harus linkage banget tuh kayaknya udah nggak terlalu matters juga gitu Setuju. loh. Kayak aku kuliahnya modeling, tiba-tiba kerja main plan itu kan modeling mining kan maksudnya. Itu jadi kayak upskilling, reskilling itu kan udah justru malah kita dituntut untuk bisa kayak gitu kan ke depannya gitu. Globalization. Jadi gitu. Untuk maksudnya kita bisa compete gitu. Kalau nggak kita kalah sama ChatGPT nggak sih? Iya, setuju. Tapi gitu. jawaban Mbak tadi barusan kayaknya ngambil ChatGPT juga nggak? Ini dari tadi kan hidup. Iya, kayak langsung ngasih aku feeding Disclaimer, information. ternyata jawabannya ChatGPT semua. Oke, berarti gitu. Jadi maksudnya ya mungkin pasti ada keraguan, pasti ada kayak ketakutan, kayak takut nanti nggak bisa catch up. Kalau aku dulu ya kayak nggak bisa catch up nanti kalau aku nggak perform gimana, kalau aku ternyata nggak suka gimana segala macam. Tapi kalau kita nggak pernah coba, we never know. we never try, we never know. Iya gitu. Ya paling mungkin kayak kita benar-benar coba. Kalau aku setelah beberapa kali mencoba, ternyata aku sangat suka nih di dunia people. Tapi mungkin people yang tetap pegang data segala macam gitu ya. Maksudnya bukan yang kayak IR gitu, mungkin enggak gitu ya. Gitu. Jadi tetap coba gitu ya, coba beberapa hal. Mungkin kan coba kan nggak harus bisa ke IR. enggak dong. Kayak coba sesuatu yang sebelum switching karir kan mungkin bisa kayak kayak tertarik mungkin ikut kayak apa sih, course atau apa gitu ya, yang mungkin atau baca apalah gitu. Tapi mungkin ini yang aku rasakan juga sih Mbak waktu itu, kebingungannya apa ya sih Mbak yang harus kita prioritaskan atau buat mantepin diri kita biar bisa ngambil pilihan kita gitu loh. Apa mungkin ngerti nggak Mbak? Kalau nggak ngerti di-cut aja. Kalau di aku case-nya adalah supaya memantapkan ya simpelnya baca. Maksudnya kayak cari tahu itu tuh apa gitu. Jadi kayak paling enggak kita kayak research ya kan pasti lah ya. ada sesuatu yang kayak common sense-nya kan, logiknya ada gitu. Jadi kayak ini gini, paling enggak kita dapat logiknya dulu nih, baru nanti kita dalemin lagi, kita tanya. Itu kayak gitu-gitu sih yang memantapkan. Ya, setuju. Oke, Bu Manar, tadi kita udah banyak discuss dan sharing dengan Ibu Nila kita di Talent and Performance. Beliau udah sharing banyak ya mengenai perjalanan pendidikan, terus karirnya sampai bisa ke 2004 di Buma sekarang ini. Mungkin kita banyak dapat insight ya, seperti tadi jargonnya Capot ya. Apa Mbak? Ngobrol asik, Dapat trik. Dapet trik. Triknya mungkin kalau dari aku ya, mungkin sama moderator mungkin bisa dapat beberapa insight banyak juga dari Mbak Nila kalau switching career is not that bad, it's not that scary ya, bener. Mungkin emang ketakutan itu tuh ada di pikiran kita aja, tapi after kita menjalani ya mungkin itu bagian dari apa ya Mbak, dinamika juga ya tadi yang Mbak bilang, kita harus bisa cepet catch up, bisa beradaptasi dengan baik, harus banyak belajar dan baca. Itu tadi poinnya.
Semoga podcast kita kali ini banyak memberikan insight buat Amin. teman-teman mungkin lagi bingung nih terkait switching career, harus ambil nggak ya atau harus dipertahankan nggak ya yang sekarang lagi di posisinya itu sekarang ini. Semoga dapat memberikan insight yang baik buat teman-teman, buat Bumaners di luar sana. Oke, mungkin kita tutup podcast kita pada hari ini ya Terima kasih Mbak. banyak, Eva. Terima kasih banyak Mbak Nila sudah mampir ke kantor Buma. Oke, habis ini pulang berarti. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang pastinya lebih menyenangkan dan akan mendapatkan banyak insight. Capot Cakrawala Podcast. Ngobrol asik, dapet trik. Bye. Dadah. See you. Menurut Pak Zain, leadership di Buma ini seperti apa, Pak? Karena saya yang ditanya ya, maka saya selalu menempatkan di mindset saya harus bisa jadi leader yang efektif. Tentunya yang paling efektif menurut saya gitu ya asertif tadi ya Pak ya, karena kita bisa melakukan empati, kita bisa berempati terhadap lawan bicara kita gitu. Saya mau kasih highlight nih di sini ya, highlight. Kita mendengar itu kebanyakan tujuannya untuk ngasih feedback. Yeah. Seharusnya kita mendengar itu untuk memahami.